Suatu hari terjadi bencana alam yang membuat kerajaan luluh lantah. Begitu pula dengan rumah-rumah warga di bawah kaki bukit Borobudur tersebut. Raja Samaratuga meminta petunjuk kembali kepada dewa sebagai utusan Tuhan di bumi. Namun sang dewa memberi Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak membayar. Oke, langsung aja kita menonton. Enjoy. Oh yes, welcome to my channel gaming ya guys ya. Okay, let's go. Oke. Kali ini gue akan reaction atau membahas tentang sejarah lagi ya. Sejarahnya kali ini sejarah tentang ini udah kuno banget guys, udah gimana ya, ini udah legenda banget dah. Ini itu ceritanya di cerita rakyat gitu guys. Ceritanya di Jawa Tengah guys, dan sejarahnya baik sejarahnya adalah Borobudur. Pertama kali kita Borobudur. Dan buat kalian guys yang baru klik video ini, baru saja melihat video ini, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa juga aktifin notifikasinya supaya gue semangat gitu kan dalam membuat video gitu kan. Oke. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue yakni di sini. Oke. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas di Cakista. Oke. Iya, Candi Borobudur merupakan sebuah candi yang berdiri megah dengan 6 teras berbentuk bujur sangat, yang di bagian atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Kemudian pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan terdapat 504 acar Buddha. Sampai sekarang ini Candi Borobudur berdiri megah dan sangat dijaga kelestariannya. Lantas, adakah legenda cerita rakyat Candi Borobudur dan seperti apa sejarah berdirinya candi ini? Cerita rakyat Candi Borobudur singkat. Cerita rakyat Candi Borobudur ini merupakan sebuah cerita rakyat yang keberadaannya didukung penelitian geologi mengangkat. Bagaimana kisahnya? Dahulu kala hidup perkampungan Buddha di bawah dinasti Sayaladhara. Perkampungan Buddha tersebut memiliki wilayah yang sangat subur, mengelilingi kerajaan dan berdiri sangat megah. Rajanya bernama Samarangatuga, sangat bijak dan berusaha memakmurkan rakyatnya di tengah peperangan yang saat itu terjadi. Masyarakatnya pun hidup rukun, damai, sentosa, dan hidup dengan kegiatan utamanya bercocok tanam karena mereka hidup di lingkungan yang sangat subur. Di sekitar bangunan kerajaan tersebut terdapat bunga lantai indah yang mengapung di atas danau. Pesona bunga teratai tersebut menjadi hiburan sendiri bagi masyarakat pada saat itu. Mereka sangat senang setiap kali berlibur di sekitar danau. Banyak juga acar-acar keagamaan khas Buddha yang sering kali diadakan di sekitar danau. Namun suatu hari musim pacar datang.
irigasi yang biasanya mengalir sawah-sawah mereka dengan lancar pada saat itu mengalami surut, dan akhirnya wilayah kerajaan pun mencekam. Banyak masyarakat yang kelaparan dan kehausan. Danau yang awalnya menjadi tempat mereka liburan akhirnya dialih fungsikan menjadi tempat masyarakat. Suatu hari terjadi bencana alam yang membuat kerajaan luluh lantah. Begitu pula dengan rumah-rumah warga di bawah kaki bukit Borobudur tersebut. Raja Samaratuga meminta petunjuk kembali kepada dewa sebagai utusan Tuhan di bumi. Namun sang dewa memberi ilham yang mengatakan bahwa semua bencana itu terjadi karena banyaknya penebangan hutan di bawah kaki bukit Borobudur yang sangat tidak dicegah. Raja pun akhirnya mencari solusi. Bukit Borobudur ditanami kembali dengan pohon-pohon dalam jumlah besar dan banyak. Kemudian pada danau yang sudah kering dibangunlah suatu candi yang sangat megah dan diberi nama Candi Borobudur. Masyarakat membantu membangun candi tersebut. Terlebih sang raja pun memastikan bahwa nantinya aliran air akan lancar dengan keadaan candi ini. Kemudian dari candi tersebut dibangun juga aliran air yang diberikan untuk masyarakat agar mereka tak kesulitan air lagi. Di sana masyarakat juga bisa melakukan ibadah secara bebas. Pembangunan candi tersebut selesai di masa kepemimpinan Ratu Pramudawa Hari ini, yang merupakan anak dari Raja Samaratuga. Hanya raja kepemimpinan Ratu Pramodawardhani pun mengalami masalah. Di bawah kepemimpinannya wilayah Borobudur juga masih tidak baik-baik saja. Terjadi longsor yang sangat besar dari bukit Borobudur. Bahkan longsor tersebut hingga menewaskan warga dan menimbun bangunan candi. Beberapa warga yang selamat pindah dari wilayah tersebut dan bermigrasi ke wilayah lain yang lebih aman. Akhirnya candi dan wilayah kerajaan pun ditinggalkan. Sejarah Candi Borobudur. Candi Borobudur diperkirakan dibangun sekitar abad ke-8 dan ke-9 Masehi pada era dinasti Sailendra yang merupakan penganut agama Buddha Mahayana. Candi Borobudur menurut legenda didirikan oleh astik bernama Gundaharma. Sementara sejarah G.C. de Casparis dalam disertainya yang diterbitkan pada tahun 1990 memperkirakan pendiri Candi Borobudur adalah Samaratuga yang memerintah pada tahun 782 sampai 812 di masa dinasti Sailendra. Menurut Casparis, pembangunan Borobudur memakan waktu sangat setengah abad dan selesai pada masa kepemimpinan Ratu Pramudawarahani. Arekolog asal Belanda W.V. Solmelheid menyebut bahwa Candi Borobudur berdiri dihias dengan lebih dari 2.500 panel relief pada 504 patung. Buddhanya yang menjadi pusat pemilik 72 patung Buddha yang berada di dalam stupat. Guru besar
dari Institut Seni Indonesia ISI Denpasar, I Genda Mugi Haraja juga menulis dalam makalnya bahwa arsitektur Candi Borobudur merupakan perpaduan filosofi budaya Mahayana dengan budaya Nusantara. Bentuk arsitekturnya setengah bola tersusun atas 3 tingkatan dan filosofi berikut. Tingkatan pertama, Kama Dhatu, level manusia yang dipenuhi hawa nafsu. Tingkatan kedua, Rupa Dhatu, level manusia yang berusaha melangi hawa nafsu namun masih teringat dengan urusan duniawi. Tingkatan ketiga, Arupa Dhatu, tidak lagi dihiasi dengan level sebagai wujud, tidak terikat dengan unsur duniawi. Dikutip dari kajian Balai Konservasi Borobudur, candi tersebut tidak terpelihara sejak abad 10 Masehi ketika pusat kegiatan perpindahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur karena terjadinya letusan Gunung Merapi pada tahun 1106. Berbagai literatur turut menyebut bahwa candi ini baru diketahui lagi keberadaannya ketika Thomas Stafford Raffles menjabat sebagai gubernur jenderal di Jawa pada tahun 1814. Kemudian Thomas Stafford Raffles mengutus Cornelius untuk menggali penemuannya tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh The Star-Action of Borobudur yang dipublikasikan UNESCO. Cornelius yang diutus pun merekrut 200 orang untuk menebang pohon dan menyingkirkan semak-semak, kemudian menggali bekas candi tersebut. Sejak tahun 1817 kemudian bangunan candi mulai terlihat dan penggalian skala kecil dilakukan. Baru pada tahun 1834 bangunan candi terlihat jelas setelah residen di wilayah kedua upaya mempotratan candi dilakukan sejak tahun 1845 dan hal ini sudah ditemukan dalam buku berjudul 1 Abad Usaha Penyelamatan.